Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrolin sebuah buku yang legendaris dan punya pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Yakni ada buku berjudul Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan karya Profesor Dr. Paulo Freire. Freire bukan hanya seorang pendidik, tapi juga seorang pejuang. Lewat buku ini, ia menantang cara-cara lama dalam mengajar yang hanya membuat murid menjadi objek pasif. Ia menawarkan pendidikan yang membebaskan, bukan menindas. Freire bilang kalau pendidikan hanya menuangkan pengetahuan dari guru ke murid, itu bukan pendidikan, itu adalah penjinakan. Di mana murid hanya mendengar, mencatat, lalu lupa. Padahal manusia seharusnya jadi subjek yang sadar, bertanya, dan aktif mengubah dunianya. Pendidikan bukan soal adaptasi, tapi soal partisipasi dan kesadaran kritis. Freire mengambil contoh dari negaranya sendiri, Brazil, yang waktu itu sedang dalam masa transisi dari masyarakat tertutup ke masyarakat yang lebih demokratis. Rakyat mulai bangkit, menolak hanya menjadi penonton dan ikut mengambil bagian dalam proses sejarah. Tetapi ini, kaum elit justru merasa terancam dan ingin mempertahankan status quo. Nah, di bagian 3, disinilah pendidikan masuk. Tetapi bukan pendidikan biasa, melainkan pendidikan yang mendorong keberanian untuk bertanya, berpikir kritis, dan berdialog. Freire mengembangkan metode pendidikan bagi orang dewasa yang buta huruf dengan pendekatan yang unik, terdiri dari beberapa fase yang intinya dimulai dari pengalaman hidup mereka sendiri, menggunakan kata-kata yang bermakna dalam hidup mereka, dan membangun dialog, bukan hanya ceramah satu arah. Freire menolak pendekatan yang menganggap rakyat harus diisi dengan pengetahuan dari luar. Ia menolak ekstensi budaya asing dan propaganda. Sebaliknya, ia percaya bahwa pengetahuan lahir dari dialog dan pencarian bersama, bukan dari transfer sepihak. Di akhir, menurut Freire, pendidikan yang sejati adalah tindakan cinta. Ia muncul dari rasa percaya pada manusia, pada rakyat. Guru dan murid saling belajar dalam proses dialogis, bukan soal siapa yang tahu lebih banyak, tetapi siapa yang mau tumbuh bersama. Di akhir buku ini terdapat gambar-gambar yang menampilkan situasi-situasi yang mendiskusikan misalnya lingkaran kebudayaan, kemudian suasana yang tergambar pada zaman itu. Buku pendidikan sebagai praktek pembebasan ini bukan hanya sebagai buku, tetapi ini adalah ajakan untuk mendidik dengan sepenuh hati, mendidik dengan membebaskan dan bukan menjinakkan, dan untuk menciptakan ruang belajar yang manusiawi dan bermakna. Kalau kamu tertarik dengan ide-ide pembebasan dalam pendidikan, buku ini wajib kamu baca. Dan jangan lupa, ajar itu bukan soal bicara, tetapi dengan mendengarkan dan tumbuh bersama. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah!